Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate 90% menjadi nyata. Jangan percaya tarotnya, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di tarot aku ini. Jadikan payung sebelum hujan kita, agar kita jadi lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin. Oke? Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat dengan situasinya maskulin. Energi bisa terbolak-terbalik, jadi jangan dipaksakan. Ini harus terjadi hari ini, detik ini. Ya, semua atas kehendak Allah ya pasti. Kita langsung mulai situasinya maskulin. 90% insyaallah jadi nyata. Eight of Swords. Wow. Kamu bisa berdealing atau maskulin adalah air sign. Ace of Pentacles. The Star. The Wheel of Fortune. The Sun. Ace of Swords. The Ace of Wands. Sorry guys. Ace of Wands. Two of Swords. The Four of Cups. Four of Pentacles, the Tower, and the Seven of Swords. Oke. Situasinya maskulin. Maskulinnya bisa air sign, water sign, earth sign. Oke. The Page of Pentacles. Ace of Cups. The Queen of Swords. The Six of Cups. Two of Wands, and the High Priestess. Okay. Okay. So maskulin di sini merasa udah sia-sia ya tentang ingin kembali ke feminim atau ingin rujuk. Kenapa? Karena udah nggak bisa lagi dipermainkan oleh maskulin. Jadi feminim kayak dilindungi ya dengan dunia spiritual. Nggak mudah lagi dibohongi, nggak mudah lagi dimanfaatkan gitu ya. Benar-benar dilindungi dari orang-orang yang nggak baik ya, dan ini membuat maskulin merasa ya percuma kembali ke feminim, karena feminimnya sudah kuat secara spiritualnya ya. Jadi udah nggak yang cengeng, udah nggak yang ngemis-ngemis kepada maskulin gitu ya. Yang tadinya kan ngemis-ngemis banget ya terhadap maskulin gitu, biar tetap bersama. Dan aku ngeliatnya memang
feminim ini lagi optimis dalam dunia spiritual. Ya, bener-bener ngedalemin tentang dunia spiritual, yang mana feminim merasakan hasil dari energi spiritualnya ini akan membuahkan hasil, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga, orang-orang yang benar-benar butuh tentang perjalanan twin flames ya di sini. Dan maskulin merasa udah nggak bisa lagi memanfaatkan kebaikannya feminim ya, karena udah ada kayak yang ngalangin, bukannya feminimnya tapi dari energi spiritualnya yang dia jalani selama ini. Oke, di sini maskulin depression ya, tentang kehidupan barunya yang tadinya dia pikir akan membuahkan hasil yang besar, terutama tentang keuangan, keberuntungan, kesuksesan dalam karir ataupun dalam seksualitasnya juga gitu ya, dan menghasilkan anak yang ya dengan kecukupan gitu, tapi kayaknya keblok ya, keblok. Dia harus mengikuti ya tentang perjalanan dari Tuhan ya. Jadi ya kalau lagi kehalang dia harus nerima kenyataan gitu loh. Dia nggak bisa memaksa, nggak bisa ngeblok lagi ya untuk cari orang baru lagi. Walaupun nyari juga tetap aja ya keberuntungannya dia juga keblok ya. Di sini maskulin terperangkap dalam masalah besar sih kalau aku lihat ya, terutama tentang keuangan dan juga tentang kesehatan ya, tentang karmanya dia untuk mendapatkan karma baik, pada akhirnya keblok. Kecewa dengan perjalanan kehidupan dia yang penuh dengan trust issue dan stuck dalam kehancuran. Dia juga stalking kamu yang sudah banyak berubah, bahkan sudah banyak belajar memutuskan dan fokus mencintai diri kamu sendiri, bahkan sudah mulai fokus mencintai orang baru ya feminim. Makanya dia kecewa dalam trust isunya dia sendiri. Dan ya aku ngelihatnya dia menyiksa dirinya dia sendiri ya, terperangkap dalam permainan, dan ini bertaruh ya tentang kebahagiaan, kesuksesannya dia, termasuk bertaruh tentang anak juga ya. Dan maskulin bermimpi buruk kalau apapun yang dia genggam ini pada akhirnya ya akan mengkhianati dia. Kan selama ini dia tidak bisa jujur sama kamu karena dia banyak pilihan, dan tadinya dia tidak niat pilihannya itu akan dia seriusi gitu loh, tidak ada kepikiran ke sana. Tapi ternyata karena keegoan dan keasikan dirinya ya, terlalu banyak yang suka dengan dia, menginginkan dia, pada akhirnya kamu diabaikan. Dan ini membuat dia sekarang baru menyadari dia terperangkap dalam dramanya sendiri. Di sini dia kecewa dengan apa yang dia dapat karena kamu sudah memberikan ketulusan cinta, tapi dia mengabaikan kamu untuk orang-orang yang dekat dengan dia ya, karena ada profit yang dia dapat, salah satunya keuangan besar atau karir. Pada akhirnya semesta ya
pemilik alam, yaitu Tuhan juga, ya mau nggak mau menghancurkan ya tentang apa yang dia dapat secara materi ataupun karir. Ini adalah pembayaran karma ya, takdir. Dan ini sebagai awal mula dari hasilnya feminim membangun spiritualnya. Jadi kebalik ya. Ketika feminim sudah fokus membuka lembaran baru dengan bismillah, membuka lembaran baru dengan spiritual dan ngeblok communication ya dengan maskulin. Ini maskulin dirundung banyak masalah terus menerus ya, terutama tentang keuangan juga. Kecewa dengan apa yang dia dapat, tapi malah mendapatkan kehancuran ya. Karirnya juga hancur, spiritualnya juga berantakan ya, banyak sekali pengkhianatan. Ini adalah karmanya dia. Mencoba bisa bahagia dengan orang baru ya, tapi ternyata pada ujungnya keblok. Kenapa? Ya karena kamunya sudah fokus dengan kehidupan kamu sendiri. Jadi energinya sudah tidak sehangat ataupun segairah selagi dengan kamu. Maskulin bermimpi buruk karena dia juga merasa dijadikan prioritas, dan apa yang dia dapat juga ini ya kalau dibilang pas-pasan buat dirinya ya, karena ya spiritualnya dia juga hancur berantakan dan karmanya sedang berjalan dalam hidup dia. Sedangkan feminim di sini sudah mulai bisa membuka lembaran baru, mencoba belajar bahagia walaupun ya harus nerima kenyataan ya, yaitu harus fokus mencintai diri sendiri dan membangun spiritualnya dengan keputusan sendiri, walaupun merasa kesepian ya di sini. Ya, dan aku ngeliatnya memang maskulin merasa harus mencari jalan pintas dengan cara ya dia mencari kebahagiaan dengan orang baru, tapi pada akhirnya keblok juga ya guys. Jadi ya tidak ada kebahagiaan yang dia inginkan, tidak sesuai. Di sini feminim malah focusing dengan dunia spiritualnya. Dia nggak mau main-main karena dia tahu dengan dunia spiritualnya dia dan dia jalani ya, ini akan mendapatkan hasilnya, kebahagiaan di masa depan buat bisa kembali ke maskulin juga atau dengan keluarga. Kita lihat dengan clarify-nya. Clarify please. Eight of Swords. Eight of Swords. Kita lihat ya. Clarify, Eight of Swords, Four of Cups, the Chariot, and the Six of Pentacles. Menyesal, kecewa, cara dia move on dengan kamu, mengabaikan diri kamu, dan dia malah bersenang-senang dengan yang lain, terutama tentang kestabilan hidupnya dia ya, kayak dia berbagi dengan orang lain, dengan keuangannya, tapi kamu malah dicuekin, bahkan kamu juga diabaikan dan gak diberi nafkah. Di sini aku lihat juga sebagian ya. Ini membuat dia sekarang tersiksa, kecewa dengan apa yang dia pilih. Four of Cups, kecewa ya. Cara dia move on dari kamu ternyata tidak membuahkan hasil yang baik di ujung cerita. Ya, kita lihat dengan the Wheel, the Fortune-nya.
Ace of Swords, the Wheel of Fortune, please. The King of Swords, the Three of Cups. Kenapa? Karena dia focusing dengan mengendalikan tentang kesenangan. Dia sangat fokus untuk controlling ya masalah hubungan. Jadi dia yang memiliki keputusan dengan siapanya dia mau, dengan apa. Jadi dia nggak mikirin efeknya, nggak mikirin resikonya, sakit hatinya kamu gitu ya. Dan dia merasa ya ini adalah jalannya gue sendiri kok, karma gue sendiri gitu. Pada akhirnya ya udah, feminim focusing dalam mempelajari dunia spiritual, coba untuk optimis ya. Pada akhirnya feminim coba untuk memaafkan juga ya perjalanan hidupnya dengan cara merubah mindsetnya, dan feminim mendapati suatu kekuatan ya karena belajar dari nol untuk bisa bahagiakan diri secara spiritual, jadi tidak jumping up dalam sebuah hubungan juga gitu ya. Dan ini membuat maskulin ya terperangkap dalam pengkhianatan jadinya, karena feminimnya sudah nggak fokus kepada maskulin untuk kembali. Kita lihat ya, the Two of Swords-nya. The Nine of Pentacles, Page of Swords, maskulin, kamu kehalang, keblok ya atas kesuksesannya kamu sendiri. Semua adalah perbuatan dari kamu sendiri, karena kamu terlalu fokus ya dengan bebasnya memberikan perhatian kepada orang lain, terutama ketika kamu lagi merasakan jaya-jayanya. Di sini kamu juga dikontrolling ya sama karmik, terutama yang sudah menikah siri dengan karmiknya, dikontrolling dengan sihir. Ya, kamu dikontrolling dengan sihir oleh karmik ataupun dengan fitnahan ya, agar kamunya menjauh dari feminim. Kecewa, menyesal, selalu bermimpi buruk ya si maskulin, dan kamu terperangkap dalam drama, bahkan juga kamu depression tentang trust issue yang di masa lalu, sehingga ini membuat kamu coba untuk bertaruh mencari jalan pintas lagi, bisa dengan ya melalui sihir, gendam ataupun pesugihan, whatever is, untuk sukses, atau dengan perselingkuhan lagi ya di sini, tapi akhirnya keblok. The Moon. Maskulin, kamu di sini harus merenungi sih ya tentang drama yang kamu rasakan, karena kamu memberikan banyak perhatian dan banyak janji ya, dan itu membuat kamu terbelenggu sendiri dalam penyesalan. Tuh ya, Three of Pentacles, terlalu banyak komitmen, drama, sehingga banyak orang yang berharap ke kamu, tapi kamunya hanya mempermainkan perasaan orang lain karena kamu tahu apa yang mereka butuhkan. Eight of Cups, kecewa. Kamu kecewa dengan dramamu, kamu kecewa dengan tripartimu, kamu kecewa dengan apa yang sudah kamu komitmenkan dengan ya pasangan rahasiamu. Kecewa.
ya, makanya kamu stuck dalam kehancuran. Tapi tidak bisa kamu ungkapkan ya. Salah satunya kamu juga bertaruh tentang karir kamu di sini. Ya, kamu bertaruh. Wow, maskulin. Aku ngelihatnya ini efek dari ilmu hitam juga ya. Karena kan si karmik ngikat kamu ya, controlling kamu melalui sihir juga. Jadi ini efek ke karir kamu, ke kesehatannya kamu juga. Dan kamu terperangkap dalam kehancuran, ya, terperangkap dalam hubungan yang toksik. Bahkan kamu bertaruh jadinya dengan kehidupan baru kamu ini. Yang tadinya kamu mendapati seperti berlian, tapi ternyata malah seperti kerikil. Memendam perasaan kesal, marah tentang kekacauan yang telah kamu buat, yang kamu tanam sendiri, terutama di masa lalu, yang membuat kamu sebenarnya emosi berat ya, tapi nggak bisa kamu ungkapkan. Karir kamu pun hancur, spiritualnya kamu pun berantakan. Karena ini adalah sikap kamu yang ya ceroboh, ingin merasakan kehidupan baru atau petualangan baru. Pada akhirnya kamu kehilangan masa depan kamu. Banyak yang terluka dari sikap arogan kamu ya. Dan kamu juga terluka termasuk, tapi kamu coba untuk tegar. Padahal di sini kamu ya nangis, sedih, kecewa. Kita lihat Seven of Swords. Kamu mengingat kebahagiaan dengan feminim. Kamu stalking foto-foto, kamu flashback lagi tentang kenangan ya, ketika kalian masih berjodoh. Kamu juga mencari jalan pintas, ingin membuat feminim depression, kangen dengan kebahagiaan yang sama kamu. Ya, karena feminim sini sudah bangkit ya dari journey hidupnya yang mati. Jadi kayak bangkit dari kehampaan, coba untuk bisa berdamai dengan pembayaran karma ya, feminim. Kita lihat dengan the Page of Pentacles-nya ya. Maskulin kecewa berat sih. Tuh. Maskulin di sini juga coba untuk kuat menjalani kehidupan dengan feminim ya selama bersama, karena hadirnya orang ketiga ini. Tapi coba untuk terlihat baik-baik aja ya, tapi ternyata tidak bisa. Pada akhirnya feminim memutuskan untuk bisa hidup sendiri ataupun mencintai diri sendiri demi anak ya. Di sini kita lihat the Queen of Sword-nya. Mencintai diri sendiri guys. I feeling that already. And ya, alhamdulillah Tuhan kasih energinya. Banyak hal yang dikoreksi oleh feminim pada dirinya, terutama ya tentang hasrat nafsu birahi terhadap ya lawan jenis ya, pastinya yang kodratnya gitu ya. Dan ini membuat feminim ya coba untuk fokus menghadapi kenyataan hidup ya dengan sendiri, dengan cara mendekati Tuhan, memperbaiki lagi kesalahannya dengan mencintai dirinya dia sendiri, dan menyadari kehidupannya dengan maskulin penuh dengan drama, penuh dengan rahasia ya. Bahkan juga merasa journey-nya sudah mati gitu ya. Kita lihat
Tuh, ya. Banyak yang ditimbang-timbang oleh si feminim untuk bisa kembali lagi sama maskulin. Ya, terlalu banyak rahasia. Jadi makanya si feminim ini ngeblok maskulin, walaupun masih cinta, masih sayang, masih ada hasrat, keinginan, tapi ya itu dia, terlalu banyak rahasia, dan ini membuat feminim fokus untuk ngeblok. Makanya si maskulin sama si karmik ini mencoba bahagia seperti caranya dia dengan kamu, tapi ternyata berat banget ya untuk bisa menjadi feminim, maskulin, atau kisah twin flames ataupun soulmate. Ini berat banget tanggung jawabnya, ujiannya ya, dan juga tertekan ya. Salah satunya tentang hal-hal spiritual, ini juga banyak ujiannya, terutama dalam hal perselingkuhan ya nantinya. Oke, aku ngeliat di sini memang maskulin kecewa dengan apa yang terjadi, karena dramanya dia selama ini ternyata tidak membuat dia bahagia, menyesal, bosan, ya, marah dengan keadaannya yang menggantung karena masih terperangkap dalam lingkungan toksik, dan ini membuat dia merasa terperangkap dalam kehancuran yang tidak ada habis-habisnya. Kecewa dengan kehidupan orang baru karena ini adalah kecerobohannya dia, merasa tertantang dengan hal-hal baru tapi ternyata malah kehilangan masa depannya. Ya, tersiksa karena melihat feminim sudah bahagia dengan keluarga ataupun dengan pasangan barunya, maskulin masih stalking feminim. Mencoba kuat menjalani pembayaran karma dengan orang ketiganya. Kehidupan stabil dirasakan, tapi ada orang ketiga lagi yang memantau kebahagiaannya mereka. Feminim di sini menyadari kalaupun kembali dengan maskulin, banyak hal yang harus dipertimbangkan, dan ini membuat feminim memikirkan kembali ya, apakah bisa menerima tentang kejadian-kejadian di masa lalu ya. Dan sini feminim mencoba ngeblok perasaannya dan hawa nafsunya dia ke maskulin. Aku ngelihat dari energinya di kartu ini, kecewa, menyesal karena coba untuk move on, berbagi dengan orang lain. Dia pikir salah satunya adalah kalian long distance, jadi tidak terlihat. Tapi ternyata Tuhan memberikan suatu isyarat kepada feminim, ya. Dan ini membuat maskulin harus membayar karmanya sendiri. Ya, karena dia terlalu fokus terhadap kesenangan, terlalu fokus terhadap perselingkuhan, ya. Dan pada akhirnya dia kehalang untuk mencapai bahagianya lagi, untuk mencapai kesuksesannya lagi. Ini kehalang karena dia terlalu mementingkan kepentingan pribadi. Oke, so maskulin, kalau aku lihat kamu terlalu banyak pertimbangan juga ya, terlalu lambat juga untuk mengambil langkah. Pada akhirnya feminim lambat laun mengambil langkah perbaiki diri. Dengan susah payahnya dia memperbaiki energinya ya, dan kini kamu ngerasain suatu kebosanan, kekecewaan setelah feminim bener-bener focusing ngeblok energinya ke kamu ya. Join it. Courage. Adult children. Oke. Maskulin terkadang masih kayak selfish ya, kayak anak kecil. So kamu harus berani mengambil sikap sebenarnya sih maskulin. Kalau memang kamu ingin bahagia lagi, sukses lagi, mengambil sikap dengan berani, yaitu menjadi dewasa, bukan seperti anak kecil gitu ya.
Dan ya kamu harus bisa meninggalkan hal-hal yang negatif. Kalau kamu ingin mendapatkan keajaiban, yaitu jaga dirimu sendiri dengan hal yang positif, ya, dan bergabung dengan orang-orang yang memberikan motivation sama kamu, terutama untuk hal-hal yang positif. Oke, kita lihat lagi. Soulmates, honeymoon, and you deserve love. Oke, maskulin. Di sini kamu coba untuk bisa mencari ya tentang soulmates. Jadi kayaknya kamu bakal belajar deh ya tentang energi soulmate. Kamu coba untuk bisa join that, karena ya kamu memang sebenarnya layak juga mendapatkan cinta. Semua orang, jangan kan semua orang, binatang pun layak mendapatkan cinta ya. Tapi di sini harus bisa menargetkan yang terbaik ya, dengan sikapnya bukan seperti anak-anak ya, tapi seperti orang dewasa yang siap dengan resikonya dalam sebuah hubungan, mau baik atau buruknya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and also give it telan channel aku, Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.